Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sragen dengan fasilitator Bapak Imam Sukamto dan pengajar praktik Bapak Karsi. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyanto dari SD Negeri 1 2 bersama kedua rekan saya. Yang pertama, saya Yulista Arofati dari SMK Negeri 1 Jenar. dan yang kedua, Saya Aditya Bajarini dari SD Harum 3 Kerampak. pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktik coaching menggunakan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tri sama Bu Tia. Selamat pagi. Bu Yulis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita sehat, baik. Semuanya harus normal. Alhamdulillah. Semangat ya Pak Tri Iya. sama Tia ya. Baik, hari ini kita akan melakukan praktek coaching menggunakan alur Tirta. Nah, di sini nanti pada praktek ini nanti kita akan direkam sebagai bentuk dokumentasi untuk kegiatan program guru penggerak kita. Nah, dalam praktek ini nanti rubrik yang akan dinilai sudah tahu ya, adalah sudah terlihat kompetensi coaching yang ingin dikembangkan dan kompetensi tersebut mana yang ingin diobservasi lebih spesifik dan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tadi sesuai dengan alur kita. Ya. Nah, sebelum kita praktek Pak Tri, Iya. ini nanti sebagai coach ya. Pakai coach. Pak Tri sebagai coach, Bu Tia sebagai coach. Nah, Pak Tri sebagai coach harusnya sudah tahu dong alur Tirta itu apa. Oh iya, alur Tirta Ya. kan Tirtanya seperti Mm-mm. akronim itu ya. Mm-mm. Tirta, T yang pertama adalah tujuan. Kemudian I-nya itu adalah identifikasi, R-nya itu adalah rencana aksi, dan yang terakhir TA itu adalah tanggung jawab. Iya. Kira-kira kalau coaching kan ada kompetensinya. Kompetensinya. Nah, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Tri kembangkan dalam praktek coaching nanti? Ya, baik. Kalau kompetensi yang saya pahami itu ada 4 ya. Ya. Ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang terakhir adalah mendengarkan dengan rasa. Nah, kebetulan karena ini saya adalah proses belajar latih, jadi saya kalau bisa sih semuanya keempat-empatnya, tapi target saya itu dua dulu yang bisa saya capai di kegiatan kali ini, yaitu kehadiran penuh dan juga mendengarkan. Baik, berarti berdasarkan 4 kompetensi tadi, Pak Tri ingin mengembangkan 2 kompetensi, Dua dulu. kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Nah, kira-kira indikatornya biar kompetensi tadi tercapai itu apa yang harus Pak Tri lakukan? Jadi kalau ketika coaching nanti Hmm? yang akan saya lakukan ya, berarti biasanya saya akan fokus dengan coach, tidak nyambi, Iya. tidak lainnya, ini fokus dengan coach. Dan juga untuk mendengarkan itu tadi saya tentu saja harus memberikan umpan balik atau atas setiap jawaban yang diberikan oleh dia. Oke, baik. Nah, kita bisa mulai praktek coaching ini menggunakan alur Tirta. Waktu saya serahkan sama Pak Tri dan Bu Tia. Monggo silakan. Terima kasih. Bu Tia, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Selamat pagi, dan ini ya Bu Tia, di pagi ini kan agak mendung ya, tapi terus semangat. Tetap, Pak. Artinya semangat membara ya. Iya. Bu Tia, nah, kalau pagi ini kira-kira ada kabar apa nih di SD-nya? Banyak sih, Pak. Jadi upacara terus kemudian ya ini kan menyambut bulan Ramadan kan. Upacara terakhir jadi banyak banyak kejangan lah anak-anak. Kita besok kan mau diadakan pawai Dan anak SD. Nah, kalau kira-kira apa nih yang bisa kita sharingkan hari ini? Saya sebenarnya punya sedikit ganjalan di SD saya. Sekarang kan baru ya, Pak, Baru. kan datang itu masih belum bisa menjaga lingkungan yang baik gitu lah, kebersihannya. Anak-anak tuh masih sering banget buang sampah sembarangan di taman, di halaman. Jadi setelah selesai jajan tuh langsung dibuang gitu. Artinya sampah itu terlihat Iya, berserakan. itu berserakan. Nah, itu kalau yang kan dia baru nih ya di situ. Iya, Yang kita rasakan nih ketika banyak sampah itu ya. gimana? Yang pertama
kaget Pak. Iya. Ya kaget karena mungkin dengan perbandingan di lingkungan lama, di lingkungan baru ini kan kebetulan luas. Jadi sangat-sangat kontras sekali gitu. Kok masih seperti ini gitu loh. Apalagi gurunya itu pas pertama saya datang tuh tidak adil gitu. Dengan itu apa namanya? Itu tanggung jawabnya menjaga gitu. Jadi anak-anak tuh kesannya juga cuek. Jadi habis makan buang sampah ya di situ, apa sekenanya ditaruh di taman atau Kalau kaitannya dengan ini kandungan kotor itu, ada nggak perasaan nggak enak sama murid itu? pasti loh Pak. Ini banyak yang terjemput kan. Kebetulan SD saya agak ke dalam. Jadi kadang ada yang menunggui gitu kan. Kesannya SD-nya kumuh gitu Pak, Iya. jorok gitu. Apalagi ketika saya datang itu, jadi saya datang tuh mungkin terlalu pagi ya, Iya. pertama datang. Sampah itu udah bertebaran. Ya Allah ini kok kayak gini. Padahal masih pagi. Masih pagi. Terus ternyata anak-anak di sana tuh punya kebiasaan kalau mungkin belum sarapan ya dari rumah. Jadi datang sampai sekolah itu jam-jam. Langsung jajan aja. Apalagi sekarang kan kemasan itu kan banyak yang plastik ya Pak, sekali pakai terus kemudian buang. Jadi itu kayaknya mencetuskan adanya sampah di mana-mana karena anak-anak tuh sekali jajan kan nggak cuma satu, Iya, betul. ada paling 2 atau 3. Nah dia buang sampah sembarangan. Nah, kalau satu anak segitu, sekian anak pasti terlihat dulu sekali. Iya. Jadi kalau di pasar juga gitu, Bu. Anak itu kadang makan beli jajan itu tidak sampai tempat sudah dimakan. Iya. Artinya ketika sudah selesai, mereka ambilnya. Ya sama. Iya. Tapi kalau di tempat saya itu sudah anak-anak dibawa dulu sampai ke tempat sampah. Ini kalau di tempat itu belum ada Iya. itu. Kalau budaya masih belum ada Pak. Kebiasaan itu belum ada. Jadi seperti anak-anak itu terbawa kebiasaan yang mungkin dari rumah ya, memang seperti itu. Terus kemudian ditambah lagi guru-gurunya masih kurang bete. Jadi ada faktor dari kebiasaan dari rumah, Iya. kemudian dari guru juga gitu. Ya, Kalau guru mungkin sudah ya Pak, buang sampah di tempat sudah. Tetapi kalau melihat anak yang buang sampah sembarangan itu, guru tuh kayak belum tanggung jawabnya hanya di ayo buang sampah di tempat sampah gitu. Anak kan kalau anak zaman sekarang cuma dititipkan aja pasti nggak akan jawab. Iya. Harus benar-benar ada Si dari aksi. Jadi gurunya tuh harus aksi, anaknya baru bisa. Padahal harusnya guru juga menanamkan bahwa kebersihan itu kan tanggung jawab Betul. semua warga sekolah gitu. Iya. Mungkin ada mindset yang Mungkin masih ya Pak, masih adanya mindset guru yang sebelumnya kan sudah bertahun-tahun di situ, mereka merasa itu sudah hal yang wajar terjadi. Padahal itu impactnya atau nanti apabila terjadi terus-menerus kan juga berakibat dari tentang SD-nya itu akan menjadi SD itu kotor, penilaian masyarakat juga akan tidak baik gitu. dampaknya juga kesehatan anak. Kesehatan anak juga. Iya. Baik itu karena mungkin ini ya ada pemahaman seperti itu. Kalau Bu Tia sendiri kira-kira ada nggak pemikiran itu? Saya harus melakukan ini nih untuk selesai masalah ini. Gitu. Iya pasti ada Pak. Ada. Kebetulan kan ada kewenangan di situ, jadi sudah dari sejak awal itu saya berusaha menanamkan ke teman-teman yang itu untuk lebih berdaya anak ke kebersihan itu pasti. Kemudian saya sendiri juga mencoba mencontohkan. Jadi guru itu kudu mau mencontohkan dulu baru nanti anak-anaknya ikut. Karena kebiasaan mungkin guru-guru di sana cuek kan Pak awalnya. belum merasa itu dianggap kebiasaan lah. Nah, ketika saya datang ke sana tuh saya kalau lihat sampah tuh saya jemputin, saya jemputin. Jadi kan mau nggak mau mungkin ada timbul rasa terdewo dan sebagainya. Kemudian ketika kemarin ada rapat gitu, saya
meminta tolong kepada beliau-beliau untuk lebih gretek untuk anak-anak. Juga di hari Jumat itu saya sering bilang ke anak-anak, saya perlihatkan itu loh anak-anak, lihat tamannya seperti itu, ternyata di balik bunga-bunga itu ternyata kalian yang sama di situ, kira-kira seperti apa itu. Nanti kalau misalnya bunga ini nggak ada itu penuh dengan sampah, jadi anak kan tahu situasi dan kondisi, baru akan saya tawarkan ini kira-kira solusinya gimana anak-anak. Nanti mereka akan bilang oh buang sampah, itu baru awalnya seperti itu. Kalau ini kan, kalau untuk aksinya ini yang harus dilakukan secepatnya supaya ini loh maksudnya terlaksana mungkin, atau perlu menambah tempat sampahnya ya. Atau seperti apa? Kalau tempat sampah itu sudah ada Pak sebenarnya, tetapi dulu peletakannya itu ada pada sudut-sudut karena dulu itu pemikirannya adalah kalau tempat sampah ditaruh di depan itu anak-anak kalau bermain itu takutnya nyenggol nanti sampahnya tumpah atau dan lain sebagainya. Tetapi ternyata penempatan tempat sampah yang ada di sudut-sudut itu anak-anak terus males kan, jauh kan. Nah sekarang tempat sampahnya itu sudah dipindah ke bagian depan. Terus kemudian saya menambah beberapa tempat sampah di lokasi-lokasi di mana anak-anak itu duduk, ya sering melakukan aktivitas atau sering makan jajannya di situ. Jadi mudah-mudahan kalau tempat sampah dekat itu bisa berkurang. Kayak gini, kan sudah punya ini, kira-kira sanksinya ini kan, itu kan baru tadi ya kan? Dari situ, nah kira-kira kalau sekarang ini ya Pak, sekarang itu kalau di ring itu skala 1 sampai 10 itu posisiku untuk melaksanakan aksi itu di posisi berapa? Kalau ini tuh ya di angka 5 sampai 6 sih Pak. Tapi untuk golnya pasti ininya ya maksimal ya 8, 10 lah Pak. Seiring sejalan. Bertahan gitu ya? Iya. Nah untuk tadi walaupun mungkin itu punya kewenangan gitu ya, Iya. pasti dalam setiap rencana aksi itu ada saja hambatannya. Kira-kira ada nggak hambatan yang mungkin ada di pikiran? Pasti ada. Saat ini nih hambatannya seperti ini. Ya. Ada. Kalau hambatan untuk pelaksanaan kebersihan itu Pak, yang pertama adalah mindset guru. Yang kenapa kok saya bilang mindset guru? Karena guru itu yang bisa nanti menanamkan ke siswa. Jadi mindset apa yang sudah ditanamkan guru ke siswa itu kalau siswa SD itu kayak dikon, kayak digong itu nggak akan jalan kecuali anak itu memang cerdas ya Pak ya. Nah, gurunya itu harus paham dulu bahwa menjaga kebersihan dan lain sebagainya itu memang tanggung jawab kita semua. Jadi tidak hanya siswa tok, tidak hanya guru tok, tidak hanya penjaga tok, tetapi semua. Terus kemudian saya menanamkan kepada guru-guru itu bahwa citra sekolah itu yang pertama dilihat adalah visi. Jadi kalau kotor dan lain sebagainya pasti yang dilihat orang lewat aja Pak, bukan wali murid. Mungkin wali murid udah tahu kebiasaannya seperti itu ya. Orang lewat aja, ini kok sekolahnya kok kotor sekali, pasti seperti itu. Di mana ini sekolahnya kotor sekali dan sebagainya. Terus untuk siswa, untuk guru juga kemarin untuk hambatan ini Pak ya. Hambatan dari siswa itu memerangi kebiasaannya siswa itu loh, yang terbawa dari rumah yang udah jadi itu kan kebiasaan itu hal yang wajar. Nah itu menyetop itu loh, mengubah kebiasaan itu agak butuh waktu dan butuh proses pastinya. Hambatannya itu butuh apa ya? Butuh waktu untuk mengubah kebiasaan. Kalian kan sudah ada hambatannya ya, tahu ya. Kalau pengen ini hambatannya ya, solusinya untuk guru tadi mungkin mau diberikan apa? Jangan terus atau gimana? Ya, kalau kemarin kebetulan pada saat awal-awal saya di sana itu dibantu oleh Pak Kasi, itu kan merumuskan visi. Saat ini, ya, itu kan hampir semua saya ajak PI itu. Kemudian di PI itu kan karena ada bantuan orang ketiga, mungkin beliau-beliau lebih terbuka. Dan di dalam visi saya itu
ada menjaga kebersihan. Itu saya tanamkan di situ bahwa kebersihan ini adalah seperti ini tanggung jawab kita dan sebagainya. Ini citra sekolah dan program-program apa yang bisa dibuat dari visi tersebut. Gitu. Semua guru saya libatkan, jadi semua guru merasa memiliki bahwa itu adalah tanggung jawabnya guru, bukan hanya tanggung jawab saya atau tanggung jawabnya penjaganya atau anak-anak saja, tetapi guru juga punya mindset bahwa ini loh, ini program-program sekolah kita itu ini loh, ayo kita wujudkan bersama. Karena memang saya ngatur ke guru-guru itu jenengan-jenengan adalah rodanya, sekolah ini kendaraannya, anak-anak ada di dalamnya. Kita tugasnya mengantar ke tujuan. Nah, kalau rodanya saja tidak mau berputar, gimana? Saya sudah paham ya hambatannya ini. Sebenarnya kalau Butia mengukur diri kekuatan Butia untuk eksekusi aksi itu apa saja yang mungkin pertama itu kewenangan ya Pak. kewenangan dia Cepat kewo ya Pak. Ya, Kalau saya minta ya. terus itu tak manfaatkan. Saya manfaatkan itulah sebagai suatu gebrakan lah Pak untuk membuat suasana sekolah itu jauh lebih bersih. Itu yang pertama itu. Yang kedua saya contohkan dulu Pak kepada guru-guru, minimal guru-guru itu tahu kalau saya itu risih lihat seperti itu. Jadi kalau saya memungut sampah itu, beliau-beliau kan kadang di depan kantor itu, saya memungut sampah, beliau akan perkeo kalau ada sampah, maka beliau kan juga ikut. Terus kemudian kalau kerja bakti itu saya tidak hanya lihat, tetapi pulang bedanya aku mau tidak mau guru-guru yang biasanya santai-santai ya, mau tidak mau tetap turun. Jadi yang ada kekuatan yang pertama kewenangan ya, yang kedua keteladanan dari Butia sendiri. Artinya tidak hanya memberikan nasihat saja, tapi juga memberikan contoh nyata. Oh ini adalah cara kita supaya untuk bersih. Jadi ini untuk sudah ada apa tadi solusi ya ke mana? Kira-kira jangka waktu kan butuh waktu untuk mengubah mindset guru, kemudian mengubah kebiasaan murid. Itu kira-kira Butia waktunya berapa ya? Kalau dari awal saya di sana Pak ya, ini nanti saya bentuk akhir bulan ini mungkin karena kalau kebersihan itu kalau tidak dipaksa pasti tidak akan jalan. Nah, ini alhamdulillah di beberapa program sudah berjalan, tetapi mungkin belum maksimal, ada kekurangan sana sini. Ini yang masih menjadi PR saya. Nanti kedepannya perlu didiskusikan lagi lah sama guru. Ini sudah proses berjalan Ibu ya? Proses berjalan, tetapi harapannya 1 bulan ke depan sudah beres. Baik gurunya, siswanya juga sudah tercipta lingkungan sekolah yang asli. Nah, Butia ini punya saya. Kemudian untuk sebagai bentuk komitmen Butia untuk melaksanakan ini tadi, kira-kira ya Butia? Ya, secara terus menerus memberikan nggak bosan ya Pak untuk mengingatkan bahwa ini program kita terus berjalan seperti ini, juga melakukan ini programnya nih keberhasilan sudah berapa persen ini, terus ini berjalan nggak, kendalanya apa, itu pasti akan selalu saya tanyakan ke guru-gurunya, dimana nanti ketika ada hambatan yang gurunya tidak bisa mengatasi, kita bicarakan bersama. Nanti kira-kira kan misalnya kalau kelas ini Bu, enggak, kalau disuruh kerja bakti pasti banyak yang santai-santai gitu kan. Nanti kita carikan solusi, jadi tidak ada imbang berat sebelah gitu loh Pak. Karena baru saja kan di SD itu ada namanya kesepakatan itu loh Pak, kesepakatan kelas. Itu mungkin akan membantu karena biasanya anak-anak yang rajin atau anak-anak yang memahami itu akan jadi yang mengingatkan teman, seperti tutor sebaya tetapi dalam hal apapun. Iya betul. Jadi yang ada di dalam kesepakatan kelas mereka akan saling mengingatkan. Jadi bukan hanya tugas guru tetapi temannya itu kan ada ketika kesepakatan kelas, salah satunya yaitu buang sampah ada di Pak. Jadi dia komitmen untuk ini ya.
terus mengawasi, memantau perkembangan perkembangannya itu seperti apa. Saya sudah sangat bagus sekali punya idenya tadi ya, sudah mengawasi ya, tidak hanya share tapi juga keteladanan dan juga contoh nyata kepada baik pada guru maupun pada murid. Nah, dari uraian tadi mungkin butuh dukungan. Kira-kira apa saja yang bisa mendukung program tadi supaya ini satu brand clear? Ya, yang pertama pasti satu suara ya, satu visi atau satu suara dari semua guru. Jadi pasti komitmen ya. Dibentuk kayak seperti kesepakatan kelas, tapi oleh semua guru gitu Pak. Sama kelas tapi dibentuk guru. Ya, nah di situ guru-guru yang ada di SD saya itu menyetujui lah, menyepakati apa yang tadi jadi program SD, dan nantinya kan mereka nanti eksekutor langsung ke anak-anak. Jadi yang banyak bersinggungan dengan mereka kan dengan anak-anak kan mereka. Sementara kalau saya kan hanya bersinggungan ketika anak-anak di luar kelas. Seringnya seperti itu. Jadi pagi itu saya muter paling ngecek semua, terus alat-alatnya untuk sapu dan tangki itu sudah tersedia atau belum. Kalau masih ada yang kotor, nanti biasanya kalau kelas tinggi itu silakan ini dibersihkan, nah ini masih kotor. Ada juga ya, itu dengan sarpasnya. Betul, semua guru juga kesadaran anak-anak untuk menjaga kebersihan. Jadi kalau misalnya anak-anak mau bersihkan tapi kalau nggak ada sarpasnya kan? Iya betul, masuk limutin. Iya. Terima kasih ya. Baik, tadi dari kegiatan tadi, bagaimana dia sudah punya solusi atas apa yang menjadi permasalahan dan alhamdulillah ini sudah berjalan ya. Jadi harapannya sudah selesai, sudah tercipta suasana sekolah yang bersih, rapi, sehat. Jadi ya kalau dari Om tadi kira-kira yang dirasakan apa? Selesai coaching. Kalau yang saya rasakan Pak itu yang pertama lega Pak, karena permasalahan seperti ini adalah permasalahan yang kurang bisa share dengan share secara Pak personal gitu, secara personal dengan guru karena takutnya menyinggung beliau. Tapi karena kita setara dan kita mungkin beda instansi, saya bisa dengan santai gitu loh, Pak aku punya undang-undang seperti ini gitu. Jadi saya agak sedikit lega, dan juga saya tahu progres saya ternyata setelah ngobrol sama Pak Tri. Jadi saya yang sudah saya lakukan ini loh, yang belum saya lakukan ini loh. Jadi, secara tidak sadar saya mengukur diri sendiri untuk progres tersebut. Jadi insya Allah apa yang kita obrolkan ada manfaatnya ya, walaupun tidak serius ya. Ada permasalahan serius yang kita bicarakan dalam suasana santai. Iya. Baik, terima kasih Tiang untuk karena ini waktunya sudah habis, jadi saya sudah cukup. Semoga nanti ini Butia kedepannya apa yang Butia rencanakan itu sudah terlaksana dan apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Dan juga ini saya tunggu nih kedepannya seperti apa progresnya, dan setelah seperti depan nanti saya tungguin hasilnya. Kalau misalnya berhasil, atau nanti di sekolah atau sekolah yang lain ada penyelesaian sama, mungkin dia dengan solusi yang sama bisa selesai. Nanti saya kabari untuk progresnya ya. Ya, nanti kalau pas ketemu atau bisa juga lewat WA. Baik, terima kasih Butia untuk kegiatan coaching hari ini. Sudah cukup waktu saya berikan saja Bu Iris. Baik, terima kasih Pak Tri sudah berperan menjadi coach, kemudian Butia juga sudah berperan menjadi coachee yang baik ya. Dari praktik coaching yang tadi sudah dilaksanakan mengenai permasalahan sampah dan kebersihan di lingkungan sekolah tadi. Nah, kira-kira dari praktek tadi Pak Tri, apa yang sudah Pak Tri lakukan untuk mencapai pengembangan kompetensi yang Pak Tri inginkan? Tadi kan Pak Tri pengen kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Ya, kalau dari kegiatan tadi, alhamdulillah saya bisa penuhnya hadir di sini, kehadiran penuh. Artinya ya saya fokus dengan Butia selaku BC, kemudian juga untuk mendengarkan hal baik tadi. Nah, saya juga berusaha untuk memberikan umpan balik dari setiap apa yang jadi jawaban dari Butia.
baik, seperti itu nggih. Jadi tadi juga saya membuat catatan-catatan hasil observasi tadi yang saya lihat. Nah, jadi Pak Tri sudah menggali pertanyaan yang berbobot sehingga Mutia juga dengan mudahnya mengemukakan permasalahannya, mencari solusi atas permasalahannya. Juga kemitraan antar Pak Tri dengan Mutia juga sudah terlihat tadi karena obrolannya santai, mungkin karena permasalahannya dari SD ya, mungkin hampir sama satu jenjang. Kemudian Pak Tri juga sudah fokus kehadiran penuh, terus mempunyai rasa ingin tahu, menggali pertanyaan untuk Mutia, kemudian sudah menanyakan skala posisi Mutia, menanyakan potensi yang dimiliki Mutia untuk menyelesaikan permasalahan, sudah menanyakan hambatan, kemudian sampai coaching menemukan solusi, sudah menanyakan jangka waktu juga, menanyakan komitmen atas rencana aksi yang akan dilakukan oleh Mutia. Nah, kemudian yang terakhir Pak Tri, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Tri kembangkan berdasarkan hasil praktek coaching yang tadi dilakukan? Kompetensi. Kemudian, alhamdulillah untuk kompetensi yang tadi saya merasa sudah sampai oleh dan penuh dan juga untuk pembinaan aktif ini. Tadi saya juga dalam praktek tadi saya kadang harus mikir dulu. Kira-kira apa yang saya tanyakan supaya bisa menggali tidak lagi. Akhirnya saya butuh ingin mengembangkan bagaimana mengajukan pertanyaan berobat. Saya perlu latihan lagi. Jadi masih perlu latihan lagi untuk membuat pertanyaan berbobot. Jadi mungkin nanti bisa pakai catatan-catatan kecil juga bisa Pak dicatat poin penting dari Mutia yang disampaikan tadi. Saya rasa cukup praktek coaching kita kali ini. Nah, demikian praktek coaching menggunakan alur Tirta pada sesi ini. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga praktek kita bermanfaat ke depannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktik coaching menggunakan alur Tirta dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.